Nah, sudah. Sip, Bu. Lanjut Pak Supri. Berarti yang admin siap-siap kalau rekornya mati, siap-siap ini. Oke ya, kita lanjut lagi ya. Oke, perhatikan tadi terkait nama, betul? Ya, Pak. Oke, kamu tadi terkait tentang tadi sadar? Ya, tahu ya, namanya apa ya? Banyak terus ada jamur, ada bakteri, dan juga ada bercak putih atau white pot. Mungkin ini sering pernah lihat di akuarium itu yang kualitas airnya jelek itu muncul bercak putih atau white pot ya. Nah, ini tugas kalian nanti bersama berkelompoknya, berikan permasalahan, tolong diselesaikan secara kooperatif sama teman-temannya dan nanti dipresentasikan dan ada sesi tanya ya. Oke, permasalahannya seperti ini. Seorang pembudidaya ikan gurame mencoba memijahkan ikan gurame, namun usahanya tidak berhasil. Nah, berhasil yang akan mengeksplor nanti ketidakberhasilan itu apa aja pengaruhnya ya. Harus siap dan internetnya bisa on minggu. Bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut serta apa gagalnya budidaya ikan gurame tersebut ya. Di situ nanti bisa diambil dari kondisi dari ikannya, dari kualitas airnya atau dari yang lain ya, nanti bisa dikelompok-kelompokkan seperti itu dan kalian gali informasinya melalui internet, melalui buku elektronik dan literatur yang lain ya, dari Google Scholar dan lain-lain. Kalian harus optimalkan itu, handphone dioptimalkan, komputer dioptimalkan, dan salah satu laptop yang ada di kelompoknya nanti membuat slideshow-nya ya, minimal standar saja, yang akan dipresentasikan nanti berupa slideshow. Siapkan laptop yang sudah di kelompok kalian itu untuk membuat PowerPoint-nya. Yang lainnya nanti komputer yang lain sama handphone itu untuk mencari menggali terkait tentang permasalahan ini dan diselesaikan. Mungkin seperti itu untuk presentasi dari soal. Silakan kelompok A dan kelompok B untuk menyelesaikannya. Oke, saya pantau, saya dampingi tiap-tiap kelompok ya. Silakan untuk kelompok pertama, kelompoknya Pak Abu Bakar gimana? Sudah terkondisikan? Belum, Pak. Ayo segera ini langsung, nggak ada nama belum ya. Harus segera cepat. Belajar itu ingat seperti kayak di Cina, di Jepang itu ya. Belajar itu, gayanya cepat banget itu. Kita harus cepat menggali teknologi, menggali informasi harus lebih akurat ya. Jadi dibagi ya, kelompoknya Pak Abu Bakar, Bu Aib, Bu Dede dan Pak Ilham membagi satu, diberi job sendiri ya ke Pak Abu Bakar untuk ini, Pak Ilham untuk menggali tentang ini, Bu Dede tentang ini dan ini. Dan jadi nanti kelima orang tadi, keempat orang ini akan menjadikan sebuah solusi jadi satu ya, yang pas untuk solusi yang diselesaikan ini terkait tentang ketidakberhasilan terkait usaha ikan gurame ya. Dan ini saya bagikan LKPD-nya diselesaikan. Oke. Ini saya siapkan, tolong dicermati tugas-tugas dari LKPD ini. Terus diselesaikan sama kelompoknya. Bentar, ini masih loading ya. Kenapa ini? Kita atau LKPD-nya. Sudah jelas ya gasnya ya? Kelompok 2 jelas belum? Pak. Ayo, boleh. Jelas sore, semangat kita. Dulu ya. Oke, Puji, Pak Siwanus, ya. Tentang itu tadi, yaitu tentang pemijahan alami ikan gurame itu gagal. Itu apa saja penyebabnya dan bagaimana solusi biar tidak gagal seperti apa. Itu, oke. Ayo, silakan, kerjakan.
Bu, Nah, ini lo namanya mana? Bu. Yo, Apa pengen tuh, Bu? saya dampingi. Ayo. Pak Guru, tanya sama Bu dulu, Pak Guru. Oh, boleh, silakan bertanya. Boleh, ayo, silakan di Bu, apa komentari. penyebab gagalnya tuh, Bu? Ayo, aku di komentari. Gimana? Kita kan kelompok 1, Bu. Ya, nanti saya coba lihat dulu. Ayo, Bu, saya mau lihat. sama kelompok tim harus siap ya. Ayo, Oh, saya dampingi. Silakan. ya. Digali informasinya itu. Pak Ilham, Ya. Lokasi yang bisa kita suruh tuh menyebabkan Ilham. Kelompok 2 kita nih. Kelompok 1. Kelompok 1. Oke, ini saya Pak Guru tadi salah, Bu Nur. Nur. Lani udah dibilangnya tadi sama Abu, Ai. Lani dibaca lagi kelompok 2, maka ditanya balik tadi. Iya. Lani tetap kelompok 1 aja lah. Ya Pak Guru? iya. Sudah selesai ya? Sudah siap Sudah, Pak. untuk presentasi ya? Udah Pak. Sudah ya? sudah. Sebentar. Ini masih error nih komputernya nih. Sebentar ya. Oh, ini belum dimatikan dari pagi ini. Oke ya, ini tugas kalian tadi untuk mencari tahu terkait tentang apa namanya solusi ya tentang budidaya kok ikan gurame kenapa kok gagal ya. Itu toh di apa namanya digali informasinya terkait tentang itu, dan kelompok 1 dan 2 sudah selesai ya. Sudah, Pak. Alhamdulillah ini saya dampingi semua untuk mengerjakan tugas ini dengan fasilitas internet, dengan fasilitas handphone, dengan fasilitas laptop. Bahwa selesai, langsung saja ini untuk mempresentasikan kelompok 1 dari kelompoknya Pak Abu Bakar ini bersama tim-timnya ini. Nanti ada tim kelompok kedua harus memberikan pertanyaan, menyanggah, dan tim-tim dari Pak Abu Bakar juga harus siap untuk memberikan jawaban ya. Silakan Pak. Abu, coba saya dulu. Masalah yang Abu, Pak Ilham dulu. Ya. Pak Ilham Wali. Ilham. Ya. Nanti membantu menjawab pertanyaan teman-teman lain ya. Ilham, silakan. Kami dari kelompok 1, salah satu pembudidaya ikan gurame yang gagal itu mungkin faktornya yang pertama itu tentang lokasi, Pak. Lokasi juga sangat menentukan karena ikan gurame itu dia tidak bisa di tempat yang tinggi, dataran tinggi, dia harus di dataran yang rendah, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, salah satu faktor tanah porous. Terus ada juga faktor cahaya matahari yang kurang. Oh, cahaya juga ya. Oke, terus bagus. Ya, terus ada lingkungan yang tidak menunjang. Oh, oke. Jadi faktor lingkungan ya. Ilham, satu lagi lupa Ilham buatnya. Apalagi coba. Sumber daya manusianya kan dia juga, lupa mencatat tadi. Oh iya, nanti Lani coba bantu jawab lagi sama Abu. Ayo Lani. Ya, sumber daya manusianya yang kurang memadai, Pak Guru. Selain suhu, jenis tanah, sumber daya manusianya juga kurang memadai, Pak Guru. Tambah lagi. Oh, itu. Terus yang lain, kira-kira ada lagi nggak yang lain? Ayo kita korek lagi dari informasi. Ada lagi kira-kira? Ayo di kelompoknya Pak Ilham, ayo Bu Dede, Bu Ai, Bu Bakar, ayo silakan untuk membantu terkait ini. Ada lagi kira-kira yang bisa diinkludkan terkait permasalahan yang ada ini tadi terkait ikan gurame gagal ya atau tidak mau memijah atau apa itu? Ya, silakan untuk dikorek. Pemilihan induk. Oh, induknya ya. Oke, induknya gimana Pak? Yang gimana itu yang bagus itu gimana? Satu lagi Gimana, Guru. Apa? Satu lagi ini yang sangat penting bagi ikan gurame, Pak Guru. Apa itu? Ayo, monggo Ikan gurame ini merupakan tipe ikan yang setia, Pak Guru. Jadi kalau seandainya mau dipijahkan kembali, kalau tidak dengan pasangan pertamanya, dia akan sulit untuk memijah. Itu salah satu ciri dari ikan gurame ini. Oke, bagus. Mungkin yang terkait kualitas air ya, ayo nanti dibahas di kelompok 2 ya. Kelompok 2 nanti membahas terkait kualitas airnya, kondisi yang lain-lain selain di yang pertama ya, yang kelompok pertama mungkin bisa untuk melengkapi terkait tentang problem ikan nggak bisa memijah ini ya, karena faktor apa saja. Oke, terima kasih Pak Ilham untuk presentasinya.
Silakan ke presenter yang kedua, kelompok 2 dari kelompok venture kedua ini ke Lani ya, tak suruh untuk ke depan. Silakan untuk mempresentasikan hasilnya ya. Seperti apa? Ayo, silakan. Kelompok 2, ayo. Sudah Ayo waktu semangat, kelompok jangan dua. kalah dengan kelompok 1. Harus semangat. Ini sudah mau maghrib kelompok 2, cepat. Sudah sore ini kelompok 2. Atau dibantu Bu Nur. Bu Nadia, dibantu. Iya, Dibantu. dua Dibantu, silakan. dari kelompok 2 kendala terhadap ikan gurami itu kualitas airnya Pak Guru. Oh, kualitas airnya gimana? Kualitas airnya? Kualitas airnya Intinya. kurang mendukung karena setiap komoditi atau komoditas itu akan beda. Kualitas airnya beda juga, akan beda media hidupnya maksudnya Pak Guru. Oke. Nah, dari parameter fisikanya, kimianya, dan biologinya. Jadi daya dukung kualitas airnya. Karena memang air itu sebagai media hidup, jadi wajib diperhatikan. Sekian Pak Guru. Ya, mungkin ada sanggahan dari kelompok pertama terkait presenter yang kedua ini. Pak Supri, Pertanyaan apa? 5 menit. Oke, siap. Jadi seperti itu ya, anak-anakku, terkait apa yang kita bahas, problem yaitu tentang ikan gurame yang sulit untuk memijah ya. Penyebabnya apa saja, dan ini tadi sudah kita bahas dengan kelompok ya. Saya simpulkan bahwa faktor-faktor penyebabnya bisa mulai dari faktor alam, bisa mulai dari ikannya sendiri, bisa kita Pak Supri, kualitas airnya ya. Pak Supri waktunya, maaf, waktunya 5 menit lagi Pak Supri. Oke, ya ini saya berikan tes formatif ya, soal IC. Ini sudah saya fotokopi, saya bagi ke kalian. Ada 2 soal IC dan 5 soal pilihan ganda ya, dan nanti harus diselesaikan seperti itu. Oke, sebelum kita tutup materi ini, saya berikan refleksi dulu terkait pembelajaran kita hari ini. Nah, ini ada sekitar 10 refleksi kalian terkait menggambarkan perasaan kalian di pembelajaran hari ini ya. Kalian nanti bisa menjawab sesuai keinginan dari hati kalian sendiri ya. Belajar hari ini bagaimana? Yang pertama, apa yang membuatmu tertarik saat belajar tadi? Ada apa? Yang kedua, apa yang terpenting yang kamu pelajari dari hari ini tadi, pelajaran ini? Apa yang ingin kamu pelajari lagi di selanjutnya? Terus apa yang membuat kamu penasaran dengan mengapa kamu kok bisa penasaran itu, karena apa? Ada apa? Terus pada saat melakukan, apa kamu merasa paling bagus dalam pelajaran tadi ya? Terus apakah kamu puas dengan proses pembelajaran kamu? Dan seterusnya ini saya bagi juga untuk diselesaikan, dan nanti setelah pembelajaran di waktu istirahat, setelah istirahat nanti saya tagih, saya minta hasilnya seperti apa untuk pembelajaran kita hari ini, untuk refleksinya. Baik, seperti itu kegiatan kita hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa kita harus tetap semangat untuk mencapai masa depan kita di suatu nanti ya. Jadi jangan sampai lemah dan jangan sampai patah semangat untuk belajar. Untuk itu kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kegiatan pembelajaran hari ini kita tutup, kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Langsung ya. Langsung. Oke. Langsung ya Pak. Panjang. Oke. Pak Supri, Ya. bagus sekali, semua tahapannya terlampaui. Tadi untuk presentasi dan lain-lain, oke lah sudah semuanya. Masukannya hanya mungkin tadi awalnya pendahuluannya agak lebih panjang gitu ya. Penjelasannya tadi loh, penjelasannya. Oh, menjelaskan tadi itu. Katanya Bu Balkis tadi kan kita tidak usah menjelaskan terlalu panjang, tapi lebih pada
orientasi masalahnya gitu. Itu aja sih Pak. Selebihnya Siap. bagus kepala sekolah ya. Semangat Gitu. kan? Nggak ada yang ngantuk ya? Sip. Pasti nggak ada yang ngantuk ya dengan saya ini. Lanjut Melek ini. server berikutnya. Ayo Melek, cepetan pulang. Harus melek. Ayo. Yes, ayo deh. Saya melek kok Bu, melek sekali. Soalnya Bu Uswatun terakhir ya, penutup kita ya. Ya, Iya. ayo. Melek, ayo. Oke, Silakan. untuk Pak Supri Yang ya membangun. tadi Bu Uswatun sudah memberikan masukan. Ya kalau untuk penyampaian, seorang kepala sekolah tidak mungkin tidak semangat gitu ya. Iya, sebagai motivator. Cuman ada masukan gitu ya Pak ya. Masukannya yang pertama tadi tujuannya kayaknya ABCD-nya belum ada gitu ya, belum terlihat di sana. Terus iya, betul kata Bu Uswatun tadi, kayaknya lebih banyak gurunya daripada muridnya. Jadi muridnya itu hanya bergerak, hanya bisa mereka bekerja saat dikasih tugas. Jadi tadi kayaknya karena ini kayaknya PBL juga ya Pak ya, PBL ya. PBL ya, karena di PBL itu kerjasama kelompoknya itu yang memang kami nilai. Jadinya pas posisinya itu mereka bekerja. Ya, setidaknya kalau PBL tampilkan kira-kira pemijahan kayak tadi ada yang menampilkan pemijahan alami apa gitu, terus gurami itu bagaimana gitu. Jadi anak-anak berpikir kalau kata Bu Uswatun tadi berpikir kritis gitu. Jadi jadi kalau Bapak menjabarkan sebanyak materi tadi, fungsi dari fungsi dari wifi yang Bapak kasih yaitu tadi sangat kurang gitu, karena mereka hanya bekerjanya pas ada LKPD, sedangkan setahu kalau urutan dari PBL kan mereka menyelesaikan suatu masalah gitu kan Pak. Jadi kalau misalnya Bapak di awal memberi masalah, setidaknya anak-anak kan udah langsung ini, oh ya wifi udah ada, komputer mungkin udah dikasih satu-satu mungkin ini kan. Jadi dari si gurami itu kenapa melakukan pemijahan alami kan suatu masalah yang untuk diangkat sama siswanya. Jadi maksudnya tadi lebih cenderung Pak Bapak menceritakan detail gitu kan, detail. Jadi anak-anak pun anak-anak malah udah kayaknya udah terjawab semua gitu kan, dari persiapannya, dari pemilihan induknya dan lain-lainnya itu udah hampir terjawab semua gitu. Tapi itu tadi, andai pun misalnya itu mau dikeluarkan, ini tadi saya tangkap juga dari Bu Balkis, andai pun misalnya itu mau dikeluarkan, nanti setelah mereka sudah mereka presentasi, baru materi Bapak dikeluarkan. Oh ternyata ini loh yang menjadi penyebabnya gitu. Jadi kalau berarti materinya di akhir ya? Ya, jadi Bapak munculkan ininya, gitu ya? ya masalahnya apa gitu kan? Tadi kan pemijahan alami ya, kira-kira anak-anak udah paham belum dengan pemijahan alami itu aja. Terus kira-kira saya jelaskan di awal tadi, iya, minimal gambarannya seperti ini. tapi iya, cuman karena Bapak tidak memberikan peluang untuk anak untuk menjawab dari pertanyaan Bapak kan, dari pertanyaan yang Bapak tulis di sana, anak-anak kan tidak menjawab, karena kalau PBL itu kan dia menjawab masalah yang diberikan sama gurunya gitu. Jadi misalnya Bapak tampilkan kan gurami, terus ada jantan sama betina, kira-kira mau apa dia gitu kan? Itu aja udah gambaran suatu masalah itu Pak. Jadi kalau Bapak detail tadi ini faktor-faktornya ini itu udah hampir kejawab jadi masalahnya. Jadi mereka pun nggak usah menggali lagi gitu. Jadi kalau misalnya awal Bapak tampilkan gurami, ada gurami jantan, betina gitu, terus sama gurami sendiri. Kira-kira dia mau ini apa kegiatannya gitu. Kan terbaca dari permasalahan yang Bapak angkat, pemijahan secara alami yang tadi tanpa bantuan tangan manusia gitu kan. Jadi kalau ada gambar indukan yang jantan betina, nggak mungkin kan jantan sama jantan nikah gitu kan, kawin gitu tadi. Jadi anak-anak kan sudah berpikir stimulusnya mereka ada gitu Pak. Oke. Iya, oke. Kalau komennya seperti ini, bagus saya. Iya. Maaf Pak, panjang soalnya itu tadi saya tadi
sebenarnya Bu Uswatun mau banyak Pak, karena dia mau tampil setelah ini kan Pak, jadi dia mempersiapkan dia. Sebenarnya dia banyak itu mau disampaikan, Oh, karena dia iya. mau tampil Nanti dia setelah Pak. selesai. Iya, jadi lagi ya, Fatun ya. jadi di padet-padetin Lagi. pertanyaan itu apa namanya pertanyaannya. Jadi saya tidak saya tidak ini kan Bapak sudah hebat, sudah luar biasa gitu ya menampilkan PowerPoint ya. Cuman itu tadi permasalahannya yang belum timbul aja, maksudnya kira-kira pemijahan ala keinginan tahu anaknya, iya. Karena kan itu tadi Bapak kan menggunakan wifi sekolah yang sudah bebas gitu kan. Jadi kalau misalnya mereka cari tahu pemijahan alami ini nanti ikannya gini-gini. Nah, tadi kan udah kejawab di PPT-nya kan gitu. Udah rata-rata udah kejawab gitu, Pak. Untuk refleksinya iya, paling nanti coba kalau kata Bu Uswatun disingkat lagi, Pak, refleksinya. Sedikit ya. Iya. Nanti kalau panjang ini lama waktunya, Pak. Kan kalau refleksi kan nanti tidak selesai langsung itu kan, ditunggu sampai istirahat. Supri, kasihan Pak Ilham itu nanti teman Pak. Oh iya. Selesai. Terima kasih. Iya, terima kasih. Selanjutnya ya. Iya, siap. Iya, makasih Pak Supri. Maaf ya Pak Supri. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Terima kasih. Silakan Pak Wahyu untuk memberi masukannya.